Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Salah satu video yang paling populer dan paling digemari sejak Neror ada itu adalah chat history terseram. Bahkan video Neror pertama adalah chat history terseram. So angkat tangan buat kalian OG Neroris yang kangen sama chat history terseram, cause I sure do too. Hari ini kita akan membaca bersama-sama salah satu chat history terseram yang berjudulkan Babysitter. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, kita mulai ya. Babysitter adalah sebuah kisah tentang seorang wanita karir bernama Natasha yang memiliki 3 orang anak. Anak pertamanya masih berusia 7 tahun, bernama Kesha. Yang kedua Kai, berusia 5 tahun. Dan si bungsu adalah Karina, yang baru berusia 3 tahun. Oke, Natasha ini memang bukan seorang ibu rumah tangga. Karena kesibukannya itu, Natasha ini menyewa seorang babysitter bernama Mona untuk menjaga anak-anaknya ketika dia tidak lagi di rumah. Mona dan Natasha ini memang jarang bertemu. Oke, that's weird. Paling biasanya hanya di pagi hari sebelum Natasha pergi ke kantor dan malam setelah dia pulang. Oke, jadi ini kayaknya anak-anaknya diurusin sama Mona ya seharian. Ibunya si Natasha ini seorang wanita karir. Nah, suatu hari Natasha harus lembur kerja dan juga ada keperluan lain yang membuatnya tidak bisa pulang ke rumahnya pada malam itu. Akhirnya Kesha, Kai, sama Karina harus dititip ke Mona selama sehari penuh. Oke, ini chatnya dimulai ya. Jam 9, Bu, Mona bilang, "Kenapa, Mon? Ada masalah?" "Enggak, Bu." Iya, Bu, ada masalah." "Apa sih? Ada apa?" Oke, Mona is typing. Oke, typingnya lama banget ya, Mona ya. Atau chatnya emang panjang banget. Natasha, "Apaan sih, Mon? Cepetan deh, saya nggak punya banyak waktu." Oke, Natasha nih kayaknya sedikit galak ya. "Maaf, Bu, saya bingung ngomongnya gimana," kata Mona. Oke. "Astaga, kamu tuh kenapa sih buang-buang waktu saya, tau nggak?" Oh, galak. Gila loh, ini wanita. Hey Natasha, ini adalah orang yang menjaga anak-anak kamu. Bisa ngomong kayak gini? Show her some respect. Oke, kita lanjut aja. Kasihan Mbak Mona. "Maaf, Bu," kata Mona. "Ya udah buruan, kenapa? Ketik aja semuanya, bilang ada apa. Saya masih banyak kerjaan dan habis ini saya harus dinner sama suami saya." Suaminya kemana ya? Kenapa nggak dia aja jaga anak? Anyways, jadi tolong jangan ganggu saya lama-lama, karena ini mungkin kesempatan terakhir kami untuk rujuk. Oh, I see. Jadi dia mau pisah, makanya dia butuh Mona ya. Oke. Mona bilang, "Anak-anak nggak pada mau tidur, Bu. Karina sama Kai juga nangis terus." "Hah? Kamu ngechat saya panjang-panjang cuma buat ngomong itu doang? Bukannya itu emang tugas kamu ya? Buat ngasuh dan tidurin mereka? Gimana sih? Saya nggak ngerti kenapa saya mempekerjaan kamu. Gak becus." Astaga, astaga, no, I can't. Masa sih ada orang segininya? Jahat banget. "Maaf, Bu, tapi kata mereka ada hantu di kolong kasurnya. Jadi mereka nggak mau tidur di kamar masing-masing. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu klonin mereka sampai mereka tidur. Ini udah jam berapa, Mona? Besok mereka harus sekolah." Astaga, Natasha ini rada kayak tidak beradab. Mona bilang, "Tapi saya nggak tahu gimana caranya, Bu. Mereka terus-terusan nangis dan ketakutan. Katanya ada monster perempuan di kolong kasur mereka. Dan monster itu nyoba untuk narik kaki mereka, Bu." Astaga, Mona, kamu udah gila ya? "Mau kamu saya pecat?" Gimana nih ngomongnya? Natasha sedikit ribet nulisnya. "Mau kamu saya pecat?" Hah? Ada hah ya? "Mau saya balikin ke jalanan sama para preman itu? Mau?" Bentar. Dia mau bekerjakan orang yang dia temukan di jalanan yang tadinya bekerja sama para preman. Oke, seems like the logical thing to do. "Jangan, Bu, tolong. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, Mona. Kamu harus bikin anak-anak tidur dan siap buat sekolah besok pagi. Saya nggak bisa pulang ke rumah malam ini. Jadi tolong kamu jangan bikin masalah." "Aushi, oke. Iya, Bu. Maaf," kata Mona. Gila sih, aku bacanya nervous sendiri karena aku udah sering banget ketemu kasus-kasus sadis yang dimulai karena orang-orang tidak beradab seperti ini. Jangan sampai anaknya kenapa-napa. Mantan preman lagi babysitternya. Pukul 00.00, ini jam 12 malam ya. "Bu, ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah, Bu." "Kok ibu nggak bisa ditelepon-telepon ya?" Oke. Natasha balas, "Iya, sinyal saya kurang kuat di sini." "Hal-hal aneh apa?" "Anak-anak, Bu. Mereka tiba-tiba bergandengan bikin lingkaran." Nope. Natasha balas, "Oh ya udahlah, namanya juga anak-anak yang nggak jam 12 juga bikin lingkaran." Mona balas, "Mereka mengatakan sesuatu, tapi tidak jelas, seperti membaca mantra." Oke. "Aduh Mona, saya lagi di tengah sesuatu nih." Mona balas, "Astaga,
Dikirim voice note. Oh, oke. Sama gambar nih. Apa nih? Kau boleh berubah, tapi yang melangkah meninggalkan Kamboja kembali tidak diterimanya. Kau boleh berubah, tapi yang melangkah meninggalkan Kamboja kembali tidak diterimanya. Natasha balas, oh no. Apa bu? Oke, gak ada balasan. Oke, gimana sekarang? Udah berhenti bu, mereka udah tidur lagi. Oh damn. Aku jadi Mona, at this point aku bakal kayak, yep, that was not normal. Itu tadi nggak normal, saya kayaknya sudah waktunya untuk pergi. Kita biarkan saja anak umur 7 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun ini diurus setan. Baik. Oh ya, gajimu udah saya transfer ya? Oke. At least dia jadi digaji ya. Bukti transfer Mona Lisa Andriani Sutejo dan Natasha Yulianti. Oke. Pukul 1.30. Oke, ini beberapa jam setelahnya berarti ya. Bu, tolong bu. Mona ngechat. Apalagi sih Mona? Ini udah jam berapa? Saya butuh tidur. Dia tidur di mana? Anyways, Kai tiba-tiba nangis kejer sambil lari keluar kamarnya, Bu. Dia ketakutan banget. Katanya ada hantu cewek merangkak dari kolong kasurnya. Sekarang dia nggak mau tidur di kamarnya lagi. Dia ketakutan. Saya harus gimana, Bu? Kamu bener-bener mau saya balikin jadi gelandangan ya? Oke. Ya tenangin dong. Cocok nggak aku jadi ibu jahat? Pakai nanya lagi. Astaga. Kalau sekali lagi kamu chat saya buat hal nggak penting kayak gini, saya potong gaji kamu. Oh. Tapi bu, oke. Dia typing. Saya juga lihat ada sesuatu di kolong kasurnya Kai. Kayak ada mata yang nyala gitu. Oh. Natasha, red. Oke, dia membaca ya. Bu, tolong ada yang gedor-gedor pintu atas. Oh, shit, dia ngirim voice note. Oke. Oke. Kita semua ada di bawah. Natasha bilang, apa sih Mon? Paling juga itu tikus atau kucing di loteng. Daripada kebanyakan drama, mending kamu cek aja lah, itu di loteng ada apa. Palingan kucing, gak mungkin ada yang aneh-aneh. Ternyata ada munchkin. Buat kalian yang tahu, love you. Iya bu, saya coba cek ke atas. Oke. Natasha cuma baca ya, nggak balas apa-apa. Mona bilang, saya udah cek ke atas bu, nggak ada apa-apa. Kan udah saya bilang. Tapi tadi ada suara-suara aneh lagi dari kamarnya Kai bu. Suaranya kayak nyakar-nyakar, sama suara tangisan pelan banget. Oh, oke. Natasha red doang, dia kayak, apaan sih nih? Bu, saya lihat sesuatu dari kamar Kai. Bentar bu, saya coba kirim fotonya. Oke. 1, 2, 3. What is that? Itu tangan apa kaki? Oke. Natasha balas, Mona, kamu udah gila ya? Itu Karina. Mona bilang, bukan bu, Karina ada di ruang TV, tidur sama kakak-kakaknya. Natasha balas, udah ya Mon, saya nggak mau ngeladenin kegilaan kamu lagi. Saya mau tidur. Sekarang kamu pindahin anak-anak ke kamar Kesha, biar bisa kamu jagain semuanya di satu kamar aja. Mona bilang, baik bu, oke. 15 menit kemudian, Mona bilang, Bu, ibu masih bangun gak bu? Terus ya dia udah dibenci kayak sama Natasha. Tetep aja dia, Bu, halo bu, Bu tolong balas. Oke, ini kayak emergency ya. Bu, barusan pas pada tidur pulas, tiba-tiba Kesha teriak, nangis ketakutan. Dia gemeteran sambil nunjuk-nunjuk ke arah pintu. Kesha nih yang kedua ya, Kesha kedua. Oh, Kesha yang pertama. Kai sama Karina juga tidak ada di kamar. Saya coba cari ke ruang TV, kamar mandi, dapur, gak ada. Oh, saya perlu telepon polisi nggak bu? Bu, tolong jawab saya. Oke, dia kayaknya panik banget ya. Bu, Natasha balas, Mona, cari anak-anak sekarang. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi sama mereka, kamu yang saya laporin polisi. Bu, kata Nadine, dia lagi ngajak Kai sama Karina ke tempatnya buat nunjukin sesuatu ke mereka. Siapa Nadine? Tadi skip sesuatu gak sih? Nggak ada Nadine. Nadine janji bakal balikin Kai sama Kesha asal ibu janji balikin hati Nadine ke tempatnya. Oke, like figuratively atau literal? Ibunya pacaran sama cewek apa? Oh iya udah. Mona, kamu ngomong apa sih? Ngigo ya kamu? Kata Nadine, ibu dendam sama dia karena ibu tidak bisa hidup tenang. Tapi itu bukan salah Nadine. What? Dia minta tolong saya untuk ke kamar ibu. Oke. Mona, saya nggak pernah izinin kamu untuk masuk ke kamar saya ya. Bu, Kai sama Karina ada di sini. Mereka nangis sambil nunjuk ke arah sofa. Sofa yang ada di ujung kamar ibu. Mona, ajak Kai sama Karina keluar sekarang juga. Kunci dan jangan pernah berani-berani ya kamu masuk ke kamar saya lagi. Typing. Tapi bu, sofanya robek dan what? Ini siapa bu? Udah selesai di sini. No.
What? Bentar. Did I miss anything? Kok? Sebentar. Jadi Natasha ini punya rahasia gitu ya di kamarnya. Ya nggak sih? Sama hubungannya sama suaminya. Terus dia kemana? Kenapa dia dendam sama si Nadine ini? Dan Nadine diapain? Setiap habis baca chat history terus tuh pasti kayak gini nggak sih? Kayak, what did I miss? Apa yang aku lewati gitu? Coba aku mau tahu teori dari kalian. Tulis di bawah. What do you think happened? Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Natasha dan kenapa anak-anaknya terlibat? Dan siapa ini Mona yang dia temukan dari jalanan si mantan preman? Coba komen di bawah. Kayak bingung tapi aku kangen dengan rasa kebingungan ini. Jadi terima kasih semuanya yang udah request chat history terseram again and again. Ya kalau kalian punya teori coba komen di bawah. Aku bakal bacain satu-satu. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget Nancy Judge aja, dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Oke, bye-bye. Turun sebentar ke studio. Prokesha. Ya. Terangan gak sih?